Aceh bukan sekedar wilayah, bukan sekedar provinsi, tapi perlawanan. Dulu, sebelum nama Aceh dikenal, tanah ini sudah jadi tempat bertemu berbagai bangsa. Sejarahnya jauh lebih tua dari Republik. Kapal-kapal dari India, Arab, Tiongkok, dan Persia bersandar di pantai-pantai Aceh ribuan tahun lalu. Pedagang datang bukan hanya membawa kain dan rempah, tapi juga ilmu, budaya, dan agama. Disinilah Islam pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara. Bukan lewat pedang, tapi lewat kata-kata, lewat akhlak, lewat kedamaian. Aceh menerimanya, bukan karena ditaklukkan, tapi karena tersentuh. Seorang raja dari Samudra Pasai, Merasilu, mengumumkan dirinya masuk Islam, mengganti namanya menjadi Malik Al-Saleh. Dari sinilah peradaban Islam pertama Nusantara tumbuh. Masjid, madrasah, dan kitab-kitab mulai jadi bagian kehidupan rakyat. Tak lama, Aceh menjadi pusat keilmuan. Bahkan jauh sebelum universitas modern berdiri, ulama Aceh sudah menulis kitab dalam bahasa Melayu dan Arab. Mereka bicara tentang tauhid, hukum, akhlak, hingga astronomi. Tengku Syiah Kuala, misalnya, adalah simbol ulama yang mampu menjembatani hukum syariat dan adat lokal dengan bijak. Namun, kejayaan Aceh benar-benar terasa ketika Sultan Iskandar Muda naik tahta pada awal tahun 1600 silam. Ia tak hanya memperluas wilayah Aceh hingga ke Semenanjung Malaya, tapi juga menjadikan Aceh sebagai kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara. Ia mengatur sistem perdagangan, memperkuat angkatan laut, membangun masjid megah, dan mendirikan pusat pendidikan. Di istananya, kitab-kitab dari Timur Tengah dan India dibaca oleh cendekiawan. Saat itulah Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah, karena kekuatan Islamnya, sekaligus pintu masuk menuju pusat Islam dunia. Tapi kejayaan selalu menarik musuh. Ketika Belanda mulai merangsek ke seluruh Nusantara, Aceh menolak tunduk, bukan hanya dengan kata, tapi dengan senjata. Dimulailah Perang Aceh, perang paling panjang dalam sejarah kolonial Belanda. Dari tahun 1873 hingga awal tahun 1900, ribuan nyawa melayang. Belanda mengira akan mudah menaklukkan Aceh, tapi mereka salah. Hutan Aceh menyembunyikan para pejuangnya. Sungai-sungainya menjadi jalur pelarian. Rakyatnya, tua muda, lelaki perempuan, menjadi tameng tanah air. Muncullah nama-nama besar yang kini diabadikan dalam sejarah. Tengku Umar, pejuang cerdas yang awalnya berpura-pura bekerja sama dengan Belanda demi mendapatkan senjata. Lalu dengan kepintarannya, ia menyerang balik para penjajah. Istrinya, Cut Nyak Dien, wanita tangguh yang melanjutkan perjuangan suaminya hingga ia ditangkap dan diasingkan. Tapi bahkan dalam pembuangan, semangatnya tak pernah padam. Cut Mutia juga ikut bertempur, memimpin pasukan, dan menyulut semangat rakyat. Ada pula Tengku Cik Ditiro, ulama yang memimpin perlawanan dengan semangat jihad. Namun perjuangan itu mahal. Banyak yang gugur, banyak yang hilang, dan Belanda dengan segala kejamnya akhirnya berhasil menguasai Aceh. Tapi penjajah tak pernah benar-benar bisa menaklukkan hati rakyat Aceh. Islam tetap hidup, budaya tetap bertahan, dan semangat merdeka tetap menyala. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, Aceh menjadi salah satu daerah yang langsung menyatakan dukungannya. Bahkan, saat Indonesia kesulitan keuangan, rakyat Aceh mengumpulkan emas dan uang untuk membeli pesawat pertama Republik, RI-001 Selawa. Ini bukan sumbangan kecil, tapi bukti cinta yang dalam terhadap tanah air. Namun, sayangnya, cinta itu tak selalu dibalas setara. Ketika Aceh digabungkan secara administratif ke dalam Provinsi Sumatera Utara tanpa konsultasi, banyak rakyat merasa dikhianati. Janji untuk memberi Aceh status istimewa dihapus begitu saja. Rasa kecewa ini perlahan membesar, hingga akhirnya melahirkan ketegangan. Pada tahun 1976, seorang intelektual Aceh bernama Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM
menuntut pemisahan Aceh dari Indonesia. GAM bukan sekedar kelompok bersenjata, tapi gerakan yang lahir dari luka sejarah. Konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung puluhan tahun. Aceh berubah menjadi daerah konflik. Tentara dikerahkan, rakyat terjepit, desa-desa dibakar, orang-orang ditangkap, dan ketakutan menyelimuti tanah yang dulu penuh zikir. Di tengah konflik itu, lahirlah generasi Aceh yang tumbuh tanpa rasa aman. Tapi mereka tetap bertahan. Karena bagi orang Aceh, menyerah bukan pilihan. Titik baliknya terjadi pada 26 Desember 2004. Sebuah gempa dahsyat di bawah laut mengguncang bumi. Tsunami setinggi puluhan meter menyapu Aceh. Lebih dari 150.000 orang meninggal dalam hitungan menit. Rumah-rumah hilang. Masjid pun roboh. Dunia menangis bersama Aceh. Tapi dari reruntuhan lahir harapan baru. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, pemerintah Indonesia dan GAM duduk bersama. Mereka menyadari, musuh bersama bukanlah sesama anak bangsa, tapi penderitaan itu sendiri. Pada tahun 2005, ditandatangani Perjanjian Helsinki. Aceh diberi otonomi khusus. GAM meletakkan senjata. Pemerintah menarik pasukan. Dan Aceh memulai lembaran baru. Kini, Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan syariat Islam secara formal. Pemerintah daerahnya punya wewenang besar dalam mengatur sumber daya alam, pendidikan, dan hukum. Namun, perjalanan belum usai. Aceh hari ini adalah tanah damai, tapi bukan tanpa tantangan. Ekonomi belum sepenuhnya pulih. Korupsi menjadi bayang-bayang. Bencana alam masih mengintai. Tapi rakyat Aceh tetap berdiri. Mereka membangun madrasah, membuka usaha kecil, menghidupkan seni dan budaya, dan menjaga identitas mereka yang khas, berani, beriman, dan penuh harga diri. Hari ini, jika kamu berjalan di Banda Aceh, kamu akan melihat masjid megah berdiri anggun, jalanan ramai, pasar hidup, dan sekolah-sekolah penuh suara anak-anak. Tapi kalau kamu berjalan ke pantai Uleleu, kamu akan mendengar suara ombak yang pernah membawa duka. Dan dari sana kamu akan tahu, Aceh adalah tempat di mana luka dan harapan bersatu. Itulah Aceh, tanah yang selalu berbeda. Bukan karena ingin diistimewakan, tapi karena sejarahnya memang luar biasa. Tanah para syuhada, tanah perjuangan, tanah pelita yang tak pernah padam. Jika kamu ingin belajar tentang keteguhan, datanglah ke Aceh. Dengarkan kisahnya, rasakan nadinya. Karena di sanalah sejarah Indonesia ditulis dengan air mata, darah, dan doa. Aceh bukan hanya bagian dari Indonesia. Aceh adalah wajah keras dan lembutnya Indonesia. Luka dan cintanya, pedangnya dan doanya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kisah panjang ini tentang Aceh, tanah yang penuh sejarah dan keteguhan hati. Semoga cerita ini memberi pelajaran, inspirasi, dan semangat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.